Varas, kita akan bahas berita ini. Ulama dakwah agama makin lemah di Iran selepas 50.000 masjid ditutup. Jadi jangan Anda bilang saya bohong ya. Drone ya. Biasa channel kadrun ini selalu membahas video saya dan katakan apaVel itu banyak hoaxnya. Ya, terserahlah kalian mau bilang saya hoax ya nggak apa-apa ya. Tapi saya menunjukkan datanya ya. Kalau Anda kurang percaya ya Anda langsung aja ke Iran ya. Kalau punya nyali maksud saya. Ulama dakwah agama makin melemah di Iran selepas 50.000 masjid ditutup. Seorang ulama ya kanan Iran berkata kira-kira 50.000 daripada 75.000 masjid di Iran ditutup, menunjukkan bilangan penduduk Iran yang datang ke masjid semakin berkurang. Astagfirullah. Ada apa? Apakah mereka sudah sadar? Apakah mereka sudah muak dengan kelakuan-kelakuan ya kelompok-kelompok kriminal yang mengatasnamakan agama? Apakah mereka sudah muak ya dengan ya kelompok-kelompok yang mengaku habaib tapi mulutnya sampah, mulutnya mulut iblis, mulut setan? Apakah mereka sudah muak dengan orang-orang yang menggunakan pakai tapi di Iran kayaknya nggak ada Habib-Habib ya, nggak ada, cuma di Indonesia yang ada Habib ya. Sebuah video yang saya nonton dari pagi, nanti saya akan bahas juga ya. Dia katakan buang ya apa itu jabatan Habib itu ke tong sampah katanya. Nanti kita akan bahas ya, videonya ada ya kawan-kawan. Apa penyebab kira-kira? Coba saudara berikan komentar ya. Apa penyebab? Kenapa gitu ya? 50.000 masjid ditutup dan warga Iran ini sudah berkurang. Bahkan bayangkan dari 75.000 sudah sekitar 80% lah ya. Ya boleh dibilang ya. Bukan iya 80-90% lah ya masjid ditutup ya kawan-kawan ya. Ini mengerikan kawan-kawan ya. Bapak Fels, saya lihat gambar gereja kita itu maunya ruangan utamanya pakai kubah. Juga yang besar baru mantap. Ya, ini kawan-kawannya. Ya, ini bangunan gereja yang sedang kami bangun ya. Sabar ya. Ya, ya kita buat kubahnya nggak usah besar-besar lah ya. Karena anggaran buat kubah itu tidak sedikit ya. Karena kubah ini semua harus dicor full ya. Jadi kubahnya kita taruh di bagian depan saja ya. Dan di atas kubah itu ada salib. Dan nanti akan ada sedikit perubahan di sini. Nanti di sudut kiri dan kanan tiang gereja depan ini kita akan buat salib. Jadi salibnya ada 3 nanti. Ya, nanti desain depannya agak sedikit kita ubah. Ya, kiri kanan gereja ini kita akan buat salib juga, kawan-kawan. Dan Sobat Varas dukung ya Pavel ya untuk membangun rumah ibadah ini sampai tuntas. Ya, saudara, saya rindu ya supaya di desa saya ada juga gereja yang berbentuk seperti ini. Ya, dan gereja inilah yang akan kita pakai juga untuk membina umat Tuhan supaya tidak disesatkan ya oleh ajaran-ajaran iblis, oleh nabi-nabi palsu ya yang menolak kematian Kristus, menolak ya kebangkitan Kristus, menolak kenaikan Yesus ke surga, menolak bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat, penebus ya yang bisa menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Sobat Waras support ya Pavel lewat BRI 521045736532 atau juga bisa lewat PCA 7921328528. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati setiap taburan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati tentunya. Puji Tuhan. Ya, kita lanjut ya kepada informasi yang akan kita bahas. Kenapa sih orang-orang Iran ini kok malah menutup masjidnya? Ini kawan-kawan Publiset ya, 2 hari kemarin ya, 2 days ago ya, Juni 2023 ya, kita lihat. Ini seorang ulama kanan Iran berkata, kira-kira 50.000 dari 75.000 masjid ditutup, di Iran ditutup. Menunjukkan bilangan penduduk yang datang ke masjid semakin berkurang. Berhikmat sebagai penghubung ya antara pentadbiran Ibrahim Raisi dan seminari negara Muhammad
Ablogasem ya Dolabi pada Kamis ya berkata jumlah itu adalah pengakuan membingungkan bagi sebuah negara yang dibina berdasarkan prinsip Islam. Iyalah membingungkan lah. Kok bisa negara yang berprinsip Islam, negara yang uh, dasar negaranya adalah hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat, kok malah masjidnya kosong, kok malah masjidnya ditutup. Ini sesuatu yang membingungkan, ya. Bayangkan kawan-kawan, negara-negara Islam aja penduduknya sudah muak dengan ya undang-undang agama di negara mereka. Indonesia malah mau menjadikan dasar kita menjadi dasar negara, dasar agama sih, ya. Janganlah ya, kita lawan itu ya. Kita siap ya tumpah darah untuk mempertahankan ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya. Ulama kanan Iran itu menyuarakan kekesalannya ke atas bilangan rendah orang Islam yang terlibat dalam ibadah di masjid. Jadi mereka kesal, kenapa sih umat Islam ini kok ya kawan, mungkin mereka sudah malas ke masjid karena mungkin di masjid ceramahnya yang dibahas Bible. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Dan oleh karenanya mari kita perhatikan beberapa informasi pembanding seperti di situ dituliskan ulama dakwah agama makin melemah di Iran. Ya, seorang ulama kanan Iran berkata kira-kira 50.000 daripada 75.000 masjid di Iran ditutup. Lalu kemudian di media pemberitaan yang lain dikatakan bahwa kenapa 50.000 masjid di Iran ditutup. Jadi saudara-saudara sekalian, saya mau membahasnya pada kesempatan ini, terutama pada dasarnya saya melihat ini, membagikan ini untuk sekedar kita berbagi informasi saja terkait dengan apa yang terjadi di luar sana, dan melaluinya mari kita melihat aspek pembelajarannya, dan terutama mari sungguh-sungguh mendalami dan serius dalam hal mempelajari apa yang kita imani sebagai orang-orang yang beragama Kristen. Apa yang terjadi sebagaimana juga sudah kita dengarkan tadi di dalam pemberitaan dalam video yang sudah kita simak sama-sama, ataupun di layar yang ada di depan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini bisa menjadi semacam informasi ya untuk kita semua terkait dengan apa yang terjadi di luar sana. Karena saudara-saudara sekalian, sesungguhnya ini sudah menjadi hal yang umum diketahui ya, sudah menjadi hal yang ramai sekali karena ini sudah masuk dalam beberapa pemberitaan, dan oleh karena itu mari kita melihat aspek pembelajaran kenapa kemudian itu bisa ditutup. Dan saudara-saudara sekalian, memang kalau kita berbicara mengenai hal agama ini, terutama kalau di bangsa kita di Indonesia, itu sesuatu yang kerap kali mendapatkan perhatian. Apalagi beberapa waktu belakangan kita juga kerap kali diperhadapkan dengan situasi ya ada tempat-tempat peribadatan yang bahkan sudah diurus izinnya tapi masih dipersulit, bahkan sudah dimulai kegiatan peribadatan tapi kemudian juga bisa dibubarkan ya, dan macam-macam saudara-saudara sekalian ya. Karena itulah pada kesempatan ini saya hanya mau mengajak kita semua melihat apa yang terjadi di luar sana, dan mari kita coba juga membahas ya situasi kehidupan beragama di bangsa kita di Indonesia hari ini. Beberapa waktu belakangan saudara-saudara sekalian, itu juga ramai pemberitaan di media sosial mengenai ada sekelompok warga yang bahkan dikatakan merusak gereja. Ya, ini ada satu gedung yang sedang dibangun dan itu adalah gedung gereja, lalu kemudian ada sekelompok warga yang merusaknya. Bahkan lebih lanjut lagi beberapa waktu belakangan ini juga ramai sekali yaitu GMS ya, Gereja Mawar Sarun, yang terus-terusan meminta dan berseru agar kebebasan beragama mereka ini, saudara sekalian, itu di daerah mana itu saudara ya, yang viral beberapa waktu belakangan. Mereka mau beribadah tapi ada lagi-lagi ada sekelompok warga yang menyatakan penolakan ya, lagi-lagi ada sekelompok warga yang tidak setuju dan segala macamnya. Jadi itulah situasi yang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian bisa langsung men-searching itu ya, itu ramai sekali ya, itu ada satu gereja ya, GMS namanya, itu kesulitan juga beribadah jemaatnya oleh karena ada penolakan dari sekelompok warga. Nah inilah ya, kalau saya katakan tadi di awal, kehidupan beragama di bangsa kita di Indonesia itu kadangkala saudara sekalian yang memprihatinkan memang. Ya, memang tidak semua daerah. Ya, tapi di beberapa daerah itu sangat memprihatinkan sekali. Ya, waktu yang lalu itu juga bahkan kalau kita kembali melihat ya, apa yang misalnya pernah terjadi di Cilegon, di Maja, dan beberapa daerah lain di Binjai, lalu kemudian di Medan, waktu yang lalu Geki,
lalu kemudian di daerah-daerah lain ya, itu juga kemudian kerap kali kita lihat adanya pelarangan pembubaran ibadah. Bahkan waktu yang lalu juga ramai sekali ya yang di Tambun ya, yang di Bekasi itu saudara sekalian. Jadi itulah situasi kehidupan beragama di bangsa kita di Indonesia. Bahkan waktu yang lalu-lalu kalau kita melihat jauh ke belakang, waktu itu juga ada yang di Cikarang. Jadi macam-macam saudara ya. Di beberapa daerah itu adanya pelarangan pembubaran ibadah hingga kesulitan mendirikan gereja. Ya, jadi apa yang kemudian terjadi di luar sana terutama yang terjadi di Iran ini, ya saya melihatnya saudara sekalian memang ini hak-haknya mereka ya. Jadi orang-orang yang beragama ya silakan saja mereka berkomentar, tapi karena ini sudah masuk ke ruang publik dan kemudian diterima, dibaca, di-reaction, ditanggapi oleh masyarakat, ya saya pikir itu sesuatu yang wajar. Dan karena itu tanggapan kita ataupun saya secara pribadi pada kesempatan ini adalah mengajak kita melihat aspek pembelajarannya supaya hal seperti ini juga jangan sampai terjadi kemudian ya pada gereja-gereja ataupun pada tempat-tempat peribadatan Kristen. Jadi itu yang kita mau lihat saudara ya. Bagaimana caranya supaya hal seperti ini tidak terjadi pada kita orang-orang yang beragama Kristen yang mesti serius ya dalam menjalani kehidupan beragama, dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena sebenarnya poin pentingnya di situ, saudara ya. Sekalipun di luar sana ada kegiatan ibadah yang dibubarkan, ada tempat peribadatan yang dilarang, bahkan dirusak, ya, tetapi hal seperti itu jangan sampai membuat kita patah semangat ya. Kita harus tetap semangat dan tetap optimis bahwa pada akhirnya segala situasi yang dihadapi oleh umat Tuhan hari ini pada saatnya akan mendapatkan jawaban yang luar biasa dan bisa saja saudara-saudara sekalian ini bisa menjadi satu pintu untuk orang pada akhirnya mengenal mengenai kebenaran ya, mengenal mengenai kekristenan. Karena kalau kondisinya baik-baik saja ya tentu saudara ya tidak ada yang mungkin akan tertarik melihat ya. Tapi dengan situasi yang terjadi hari ini di tengah-tengah kehidupan beragama di bangsa kita di Indonesia, ini bisa saja pada akhirnya menjadi satu pintu untuk orang penasaran kenapa gereja dilarang, ibadah dibubarkan, ya, dan segala macamnya. Tentu orang pada akhirnya akan mencoba untuk belajar, terutama bagi mereka yang rindu dan sedang dalam pencarian kebenaran. Ya tentu ini bisa menjadi satu pintu bagi mereka untuk mau belajar tentang iman Kristen. Karena sesungguhnya kalau kita bicara mengenai iman Kristen, saudara-saudara sekalian kita diajarkan ya dalam perspektif kita beriman bahwa kita tidak boleh membubarkan ibadah orang lain ya. Kalaupun misalnya ada tempat peribadatan umat lain ya yang belum ada IMB-nya, apakah kita boleh membubarkan? Dari perspektif iman kita tentu tidak boleh ya. Karena hal beribadah itu sesungguhnya adalah hal yang baik. Oleh karena itulah menjadi mengherankan sekali ketika ada orang-orang yang mengaku diri kelompok warga dengan atribut-atribut keagamaan yang mereka pakai, lalu kemudian mereka bahkan bisa berteriak dan segala macamnya ya, nampak gagah berani seperti punya kuasa dan segala macamnya ketika membubarkan ibadah. Nah itulah saudara ya, kadangkala kalau saya melihat itu di satu sisi saya sedih juga saudara ya, karena aduh kenapa ya gereja dilarang, ibadah dibubarkan dan segala macamnya. Tapi di satu sisi saya juga melihat bahwa sebenarnya ini adalah tugas negara ya. Kenapa kemudian ini terus saja terjadi dari bulan ke bulan, bahkan dari minggu ke minggu, ada aja berita-berita seperti itu ya. Oleh karena itulah, negara pun harus serius memberikan perhatian terhadap kondisi-kondisi yang seperti ini ya. Jadi itu yang kita harapkan saudara semuanya. Jadi pada kesempatan ini apa yang mau kita bahas, apa yang mau kita diskusikan, ya silakan saudara berikan pendapat di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan mari terus suarakan kebaikan dan suarakan kebenaran. Shalom.